Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang menyaksikan tayangan-tayangan video saya, semoga itu bisa menjadi berkat. Saudara, pada sore hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar dalam ruang belajar perjanjian lama. Kita akan melanjutkan topik tentang kitab Keluaran, khususnya introduksi kitab Keluaran bagian yang kedua. Mari kita memperhatikan kitab Keluaran, dimulai dari bagian-bagian yang telah kita pelajari pada bagian yang terdahulu. Saya ingin pertama-tama mereviewnya. Yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana tulah-tulah yang terjadi di dalam kitab Keluaran. Ya, kemudian kita akan lanjutkan dari pemilihan bangsa Israel sampai kepada akhir di mana Allah hadir dalam tabernakel. Kita akan melihat bagian yang pertama. Pada sesi ini kita coba perhatikan, saudara. Kita lihat pada bagian yang pertama ini, ya. Kita lihat tulah yang pertama pada pasal 7. Pada pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24, air menjadi darah. Ya, ini tanda-tanda mujizat yang Tuhan buat kepada bangsa Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita tahu bahwa tulah pertama ini sesungguhnya berbicara bagaimana Tuhan sedang menunjukkan kekuasaannya atau superioritasnya atas bangsa Mesir. Air menjadi darah, kita mengerti bahwa Nil, sungai Nil itu sesungguhnya yang pertama kita lihat dia sebagai pusat perekonomian. Kemudian dia juga menjadi sumber kehidupan. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Sungai Nil, di mana dalam keyakinan bangsa Mesir, di situ ada penguasa-penguasa atau dewa-dewa, maka sungai Nil juga menjadi pusat spiritualitas atau pusat penyembahan. Dengan demikian saudara, kita bisa memahami, kita bisa mengerti bahwa air menjadi darah. Yang pertama sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan kekuasaannya, otoritasnya atas dewa-dewa yang diyakini oleh bangsa Mesir. Ya. Nah, ini ada dewa Hapi, manusia berkepala kera, ya. Menurut catatan Nil itu dikuasai oleh lebih dari 10 dewa, ya. Dan ikan yang terdapat di dalam sungai Nil itu dianggap keramat. Maka saudara, pada bagian yang pertama ini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya tulah yang pertama, air menjadi darah di sungai Nil, sekali lagi ingin meneguhkan kepada bangsa Israel siapa Tuhan yang akan membebaskan mereka. Tetapi yang kedua, kepada bangsa Mesir, dia ingin menunjukkan kekuasaannya atas dewa-dewa yang mereka percayai, bahwa sesungguhnya hanya Tuhanlah Allah. Itu tulah yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Tulah yang kedua, ya, katak, ya, dari pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Nah, sesungguhnya bagi orang Mesir, tulah katak adalah sesuatu yang sangat memalukan. Mengapa saya katakan? Karena dengan kehadiran katak di tengah-tengah bangsa Mesir, katak itu adalah Dewi Heket, dewi yang berbadan dan berkepala katak. Ya, katak adalah binatang keramat, ya, yang sesungguhnya seharusnya bagi bangsa Mesir ini adalah dewi pelindung, ya, yang membantu kelahiran para bayi. Tetapi kali ini di dalam pasal-pasal ini kita tahu bahwa melalui tulah yang kedua ini, sesungguhnya Tuhan sedang melakukan intervensi. Justru melalui tulah yang kedua, tulah katak ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa dewa-dewa yang mereka percayai atau dewi yang mereka percayai, justru
datang untuk merusak seluruh negeri. Itu yang bisa kita lihat. Oke. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan tulah yang berikutnya, ya. Yang ketiga, nyamuk. Ini juga adalah sebenarnya satu intervensi Allah bagi bangsa Mesir, ya. Karena bagi imam Mesir, ya, dihinggapi satu ekor nyamuk saja itu bisa berakibat runtuhnya status mereka sebagai seorang najis, sehingga tidak dapat lagi melayani. Nyamuk diidentikan dengan dewa Horus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ini yang sangat kita lihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya. Itulah yang keempat, ya, dari pasal 8 ayat 20 sampai 32 itu ada lalat pikat. Oke? Lalat pikat juga menjadi lambang suci dewa matahari. Ya, kalau saudara perhatikan, ini dewa Amon, dia dewa yang dianggap memiliki kekuatan khusus, ya. Lalat menjadi lambang suci dewa matahari, Amon-Ra yang memiliki mahkota lalat di kepalanya. Tapi kita lihat lagi-lagi, dewa yang diyakini memiliki kuasa sebagai pelindung, memiliki kuasa dan seterusnya, tapi dewa inilah justru yang datang menghancurkan negeri Mesir. Jadi dengan demikian saudara, maka kita bisa mengerti betapa intervensi Allah ini ingin meruntuhkan semua keyakinan, ya. Betapa intervensi Allah ini ingin menunjukkan otoritas Allah atas segala sesuatu, ya. Kemudian tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Nah, ini juga kita bisa lihat pada pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang 7, ya. Ya, kalau kita tahu ternak-ternak bagi orang Mesir itu adalah binatang suci, ya. Sehingga bagi orang Mesir khususnya sapi, ya, itu ada dewa yang sangat luar biasa yang disembah oleh orang Mesir. Nah, dengan demikian, kalau penyakit sampar pada ternak ini, berarti ini juga ingin menunjukkan ketidakberdayaan, ya. Dewa-dewa atau apis yang disembah oleh orang-orang Mesir. Nah, ini juga salah satu kalau kita memperhatikan secara geografis, saudara. Ini juga salah satu kalau kita memperhatikan alasan mengapa bangsa Mesir menempatkan orang Israel berada di tanah Goshen, satu tempat yang terpencil dari pusat kehidupan orang Mesir secara khusus. Karena dengan mereka berada di tanah Goshen, satu wilayah yang berada di Mesir, berarti kehidupan atau mata pencarian orang Mesir sebagai seorang peternak itu tidak dapat bercampur baur dengan orang Mesir. Karena bagi orang Mesir, seorang peternak, itu kita bisa dapat dibaca di dalam kitab Kejadian, itu adalah satu kekejian bagi mereka. Nah, dengan demikian, tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak, berarti itu menjelaskan bagaimana juga Tuhan ingin meruntuhkan kepercayaan mereka kepada yang disebut dengan dewa Apis sebagai dewa yang mereka yakini. Nah, kemudian pada bagian yang berikutnya saudara, kita bisa perhatikan, ya, tulah yang keenam. Ini tulah bara, ya. Ini satu penyakit yang menghinggapi, yang merusak, bahkan mematikan. Ya, saudara perhatikan, ya. Ini sejenis antraks pada kulit, ya. Kalau kita perhatikan, kondisi ini sesungguhnya dikatakan menghina 3 dewa kesembuhan Mesir. Yang pertama, ya, ada dewa Serapis, ya. Kemudian ada Tot, oke, yang berkepala burung, ya. Kemudian ada Imhotep, dewa obat, ya. Ini dewa obat Mesir, ya. Jadi yang pertama itu ada dewa kesembuhan Mesir yaitu Serapis, dewa berkepala burung, ya. Kemudian ada Imhotep, dewa obat Mesir.
Ya, jadi saudara perhatikan dari bagian-bagian ini, maka jelaslah bagi kita sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan ini sangat jelas menunjukkan kekuasaan Tuhan atas seluruh dewa-dewa yang diyakini oleh orang Mesir. Berikutnya, ya, ada hujan es. Ya, ini tulah yang ketujuh. Hujan es juga merupakan sebuah peristiwa yang jarang terjadi di Mesir. Jika ini datang, itu berarti Tuhan, ya, melalui tulah hujan es ini ingin mempermalukan dewa Nut yang adalah dewa pelindung langit dan cuaca serta alam. Dewa Nut digambarkan seperti seorang wanita yang merangkul bumi dan bintang di atas punggungnya dan bumi di bawah perutnya. Nah, jadi dengan demikian saudara, maka jelas dari tulah yang ketujuh pun kita tahu bagaimana Tuhan menunjukkan otoritasnya atas dewa Mesir. Selanjutnya, kalau kita memperhatikan saudara, tulah yang berikutnya, ya, tulah yang ke-8, itulah belalang. Oke. Tulah yang ke-8 belalang dalam pasal 10 ayat 1 sampai 20 kita bisa juga melihat, ya. Ya, serangan ini seharusnya juga membuat Mesir meminta bantuan kepada dewa Sobek, ya. Dewa yang berkepala buaya yang menguasai binatang-binatang dan serangga. Dewa Sobek adalah dewa yang menguasai 4 elemen bumi, yaitu api, bumi, air, dan udara. Tetapi dalam konteks ini pun kita lihat dewa Sobek ini adalah dewa yang tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga melalui tulah yang ke-8, melalui belalang yang seharusnya mendapat perlindungan atau kekuatan untuk mengantisipasi tulah dari Allah ini, tapi kita lihat, ya, seluruh, ya, tanaman, ya, seluruh kehidupan di Mesir pada waktu itu dipenuhi oleh belalang. Nampaklah ketidakmampuan dari dewa-dewa Sobek yang mereka yakini. Kemudian kita perhatikan lebih lanjut saudara, tulah yang ke-9, ya. Tulah yang ke-9 itu adalah gelap gulita dari pasal 10 ayat 21 sampai 29. Ini tulah yang luar biasa, ya. Kita dikatakan di sana bangsa Mesir menganggap ada dewa Amon-Ra atau Ra, ya, melihat. Jadi itu sebagai dewa atas dewa. Tidak ada dewa yang lebih tinggi dari dewa Ra, ya. Matahari terdiri dari matara, terang dan hangatnya matahari merupakan percikannya ketika ia mandi. Ia juga disebut sebagai Kepri atau matahari yang terbit, atum matahari yang terbenam. Ini sekali lagi adalah dewa yang luar biasa yang disembah, dipuja, dan dipercaya oleh orang Mesir. Namun ketika Tuhan mendatangkan kegelapan, ya, itu tidak mampu dirubah menjadi terang oleh dewa Ra, ya, khususnya Atum, dewa yang dikatakan itu sebagai matahari terbit, ya, atau matahari yang terbenam, tidak mampu, ya, diantisipasi oleh dewa ini. Kemudian kita perhatikan lagi, saudara, jika matahari tidak muncul atau gerhana, ini pertanda buruk bagi Firaun. Apalagi sampai 3 hari, saudara. Kita bisa bayangkan, selama 3 hari seluruh kota di Mesir. Tapi nanti kita akan lihat apakah ini berlaku untuk bangsa Israel. Kita akan lihat nanti bahwa ada beberapa diskriminasi atau pembedaan yang Tuhan buat antara bangsa Israel, umat Tuhan, dengan bangsa Mesir. Nah, ini kita perhatikan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, kita coba lihat, itulah tulah yang ke-10. Ya. Ada kematian anak-anak sulung Mesir. Ini klimaks. Jadi kita tahu sekarang betapa Firaun itu begitu keras hatinya.
sampai kepada tulah yang ke-9 sampai tulah yang ke-10, ya, yang menghasilkan kematian bagi anak-anak sulung Mesir. Tetapi toh pada akhirnya Firaun tetap mengeraskan hatinya. Nah, ini coba kita lihat. Tulah yang ke-10 ini, kalau saudara perhatikan, ya. Kalau saudara perhatikan, ya, ya, ini kematian anak-anak sulung. Ya, ini kita lihat, ya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan beberapa aspek, ya. Dari yang pertama, tujuan tulah itu sebenarnya ingin menunjukkan Tuhanlah Allah. Jadi sekali lagi, tujuan tulah mulai dari tulah yang pertama sampai kepada yang ke-10. Kalau kita membaca pasal 7 ayat 4 sampai 5, 12 ayat 12, ya, 18 ayat 11, maka di sana dijelaskan sesungguhnya tujuan dari tulah ini ingin menjelaskan bahwa Tuhanlah Allah. Seluruh dewa atau dewi yang diyakini sesungguhnya itu adalah kebodohan. Itu sesuatu penyembahan berhala yang tidak ada faedahnya. Dan Tuhan telah membuktikan dengan 10 tulah yang dia kerjakan, maka seluruh tanah Mesir porak-poranda. Bahkan kematian anak sulung menjadi klimaks daripada bagian itu. Kemudian yang kedua, selain tujuan, kita memperhatikan, ya, ialah untuk menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Allah. Oke? Tidak ada Allah yang lain. Kemudian untuk menunjukkan ciri khas naturnya, keunikannya, kuasanya, yang tidak ada duanya, yang tidak ada pembatasan, yang tidak dapat diantisipasi oleh dewa-dewa yang diyakini oleh bangsa Mesir. Untuk menunjukkan hubungan khusus. Ya. Jadi dengan semua tulah ini, saudara, sesungguhnya Tuhan ingin menunjukkan betapa dia memiliki hubungan yang khusus dengan umatnya. Betapa dia mengasihi umatnya. Dia telah berjanji menjadikan umat ini menjadi alat di tangannya. Sehingga dia harus melakukan 10 tulah untuk membebaskan bangsa ini. Sekaligus untuk menunjukkan superioritasnya atas bangsa-bangsa lain. Yang terakhir, untuk menunjukkan, ya, bahwa dewa-dewa Mesir bukanlah Allah. Nah, saudara, dengan demikian maka sangat jelas bagi kita hari ini, ya, bahwa melalui tulah-tulah ini kita tahu apa tujuan yang Allah ingin kerjakan. Kemudian berikutnya, masih berkenaan dengan tulah, coba kita perhatikan, ya. Kalau kita memperhatikan 10 tulah itu sesungguhnya sebagaimana dari tadi saya jelaskan, sesungguhnya ini ingin menunjukkan bagaimana Tuhan sedang berperang terhadap dewa-dewanya Mesir. Ya. Ya, ada ciri bicara tentang fenomena alam. Memiliki makna secara rohani. Oke? Kemudian bersifat eskatologis. Karena kalau saudara perhatikan apa yang terdapat di dalam kitab Keluaran, sesungguhnya itu bisa kita bandingkan kepada apa yang dijelaskan dalam kitab Wahyu. Bahwa semua tulah yang terjadi pada kitab Keluaran itu menjadi tanda-tanda kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi bersifat eskatologis. Ya. Kemudian diberitahukan, ada pengumuman dengan tujuan kiranya Firaun bisa memahami dan bisa bertobat. Oke? Kemudian tanpa pemberitahuan, tentu Tuhan punya maksud dan tujuan tertentu. Kemudian ada diskriminasi. Nah, ini yang ingin saya perlu jelaskan singkat. Kalau saudara perhatikan, ada di beberapa diskriminasi yang kita bisa lihat. Misalnya, kalau kita melihat tulah yang keempat, ya, ada diskriminasi. Coba kita perhatikan misalnya, kita buka Keluaran pasal 8 ayat yang ke-22, ya. Apa yang saya maksudkan dengan istilah diskriminasi atau pembedaan, ya? Keluaran 8 ayat yang ke-22. Ketika Tuhan menulahi Mesir dengan lalat pikat, maka dia membuat diskriminasi. Pasal 8 ayat 22 katakan, tetapi pada hari itu aku mengecualikan tanah Goshen
di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan yang ada di negeri ini. Lebih lanjut, pasal 9 ayat 4, ya. Pasal 9 ayat 4, kalau kita memperhatikan, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Itu tulah yang kelima. Kemudian tulah yang ketujuh, ya. Kalau kita memperhatikan, di sana juga Tuhan membuat pembedaan, pemisahan. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Saudara perhatikan ya, jadi dari tujuan tadi kita bisa memahami diskriminasi ini. Kemudian diskriminasi yang berikut, tulah yang ke-9, di mana seluruh Mesir gelap gulita selama kurang lebih 3 hari, ya. Tapi di tanah Goshen, di mana umat Tuhan tinggal, dikatakan di dalam ayat 23 pasal 10, ya. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, ini untuk orang Mesir ya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Yang terakhir, oke, itulah yang ke-10. Ketika seluruh anak-anak sulung Mesir ditulai dan mengalami kematian, tapi apa yang terjadi pada kehidupan bangsa Israel? Dikatakan dalam pasal 11 ayat 7, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Jadi yang saya maksudkan dengan kata diskriminasi di sini, bagaimana Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dengan orang Israel. Kemudian mari kita perhatikan bagian selanjutnya. Selain diskriminasi, ya, itu juga berhubungan dengan alam. Oke, jadi Tuhan menghancurkan segala sesuatu dan itu berakibat pada alam, ya. Kemudian berhubungan dengan binatang yang diyakini oleh bangsa Mesir sebagai dewa yang mereka percayai. Nah, ini yang bisa kita lihat. Kemudian pada bagian selanjutnya saudara, kita mulai dari pasal 13, karena ini hanya semacam survei ringkas. Maka kita coba lihat ya, apa yang terjadi pada pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-18. Kita akan mencoba meringkaskan pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-18. Yang pertama yang bisa kita lihat, ya, saya pakai istilah sesudah tulah yang ke-10, maka bangsa Israel diperkenankan untuk keluar dari Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Allah? Coba kita perhatikan misalnya, ya. Kita perhatikan pasal 13 ayat 17. Oke. Pasal 13, kalau saudara perhatikan di situ ya. Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan dengan sengaja ya, dalam pasal 13 ayat 17 itu dikatakan Tuhan sengaja memimpin bangsa Israel ya, memutar meskipun ada jalur alternatif yang paling dekat. Tapi Tuhan tahu bangsa Israel masih dalam satu kondisi yang rentan. Dia tahu kemampuan bangsa Israel ketika mereka melalui negeri orang Palestina, kemudian mereka akan melakukan peperangan, itu akan membuat mereka untuk berpikir maju ke depan dan mereka akan kembali ke Mesir. Saudara, ini luar biasa. Tuhan mengetahui kondisi umatnya, sehingga dengan caranya sendiri Ia mulai membawa bangsa itu berputar. Ya, kemudian yang berikutnya kita perhatikan. Ya, kekerasan hati Firaun. Ya, kalau kita memperhatikan pasal 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir
sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Jadi sesungguhnya kekerasan hati Firaun itu sampai kepada klimaksnya. Waktu bangsa Israel sudah keluar, dia kejar, ya. Dia tidak menginginkan bangsa ini sesungguhnya benar-benar bebas dari perbudakan bangsanya atau dari perbudakan kekuasaannya. Dan kemudian kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-27 dari pasal 14, apa yang terjadi saudara? Itulah kehancuran Firaun yang terakhir. Itulah kebinasaan Firaun dan tentara-tentaranya. Ini yang kita perhatikan. Kemudian kalau kita lanjutkan, ya, ada krisis di padang gurun. Kita lihat ada krisis air, pasal 15 ayat 24. Di situ sangat jelas apa yang terjadi. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ada krisis air. Jadi sesudah mereka dibebaskan, ada krisis air yang pertama. Kemudian ada krisis makanan. Ya, di pasal 16 ayat 2, pasal 17 ayat 3. Jadi ini krisis demi krisis. Ya. Kemudian apa lagi? Ada peperangan yang harus dihadapi bangsa Israel melawan orang Amalek. Dan yang menariknya kalau saudara baca 17, ya, pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Bagaimana tangan Musa yang terangkat. Artinya ketika Musa terus-menerus berharap dan berdoa kepada Tuhan, ya. Jadi kemenangan ini adalah kemenangan secara rohani. Meskipun musuh-musuh yang dihadapi adalah musuh jasmani, tetapi Tuhan tahu, Musa tahu bahwa di balik musuh-musuh, khususnya di balik bangsa Amalek, ada kekuatan spiritual sehingga dia memerintahkan Yosua untuk berperang secara fisik, ya, di bawah bukit itu. Iya, tetapi kemudian, ya, dikatakan Musa, ya, kalau saudara perhatikan di situ, Harun dan Hur mengambil posisi untuk berdoa di atas bukit itu. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel. Dan saudara perhatikan ada krisis demi krisis yang akan terjadi. Tetapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Tuhan yang sudah membebaskan mereka dengan 10 tulah, dengan kekuasaannya, dengan ajaibnya, Dia yang membelah, ya, laut Teberau dengan keajaiban tongkat yang Dia berikan kepada Musa, tongkat Musa. Tetapi kemudian ada krisis yang terjadi, krisis air, krisis makanan, dan peperangan. Dalam pasal 19 sampai pasal 24, kita akan melihat bagaimana Tuhan memilih umatnya melalui janji yang telah disampaikannya kepada Abraham. Sehingga pasal 19 sampai pasal 24 ini sebenarnya merupakan penahbisan dari umat Tuhan. Ya, di sana dikatakan Israel takut akan Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Jadi ini merupakan satu apa yang sudah atau penggenapan dari apa yang sudah pernah Dia katakan kepada Abraham. Ya, kemudian Israel menjadi harta kesayangan. Kalau kita memperhatikan Keluaran pasal 19, ya. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6 dan seterusnya, kita akan menemukan di sana bagaimana Tuhan jelaskan kepada umat Israel, ya. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6, di sana dikatakan kamu akan menjadi atau mulai dari ayat ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, ya, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, saudara, kita lihat, ya, Israel menjadi bangsa yang kudus. Itu tadi di ayat ke-6.
Kemudian Israel menjadi kerajaan imam bagi Allah. Nah, dengan demikian saudara, maka sangat jelas ya, di pasal 19 ini adalah pasal kunci di mana kita menemukan Allah yang telah berjanji kepada Abraham ya, menggenapi perjanjiannya ya. Dimulai dengan persyaratan ya, dikatakan di ayat 5, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku. Israel harus menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan berpegang kepada perjanjiannya. Maka ayat selanjutnya dikatakan Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan, menjadi bangsa yang kudus, menjadi kerajaan imam bagi Allah. Nah, saudara, ini yang bisa kita perhatikan dari pasal 19. Nah, kemudian kalau kita lihat secara menyeluruh ya, peristiwa keluaran ini sesungguhnya ya adalah peristiwa yang digenapi di dalam hidup dan pelayanan Yesus. Misalnya contoh ya, kita lihat pembaptisan Yesus itu digambarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6 sebagai gambaran bagaimana bangsa Israel yang telah dibaptis, artinya melalui Laut Teberau atau Laut Merah dalam kitab Keluaran. Sehingga ini menjadi gambaran. Itu yang saya katakan tadi, peristiwa keluaran itu sesungguhnya digenapi di dalam hidup dan pelayanan Yesus. Yang kedua, ya, pencobaan di padang gurun. Itu juga menjadi gambaran bagaimana Tuhan Yesus ya, pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Tuhan Yesus itu menjadi gambaran dari penggembaraan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Dengan demikian maka ini menjelaskan kepada kita lagi-lagi bahwa peristiwa keluaran itu menjadi gambaran apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan ya, pemberian ya atau khotbah di bukit di dalam pasal 5 sampai dengan pasal 7 dalam kitab Matius. Itu juga menjadi gambaran dari pemberian hukum Taurat. Ya, kita tahu itu mulai dari pasal 9 sampai pasal 25. Bagaimana Allah berfirman melalui Musa memberikan 2 loh batu ya kepada Musa yang kemudian diteruskan kepada bangsa Israel. Jadi itu menjadi gambaran. Kemudian kalau kita memperhatikan saudara, selanjutnya di sana apa yang dialami oleh Yesus, penderitaan Yesus. Kalau kita memperhatikan peristiwa Paskah yang pertama ya di dalam kitab Keluaran, ini juga menjadi gambaran penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian sekali lagi yang bisa dapat kita simpulkan, hidup dan pelayanan Yesus Kristus merupakan penggenapan dari kitab Keluaran. Nah, kemudian bagian berikutnya masih dalam ruang lingkup pasal 19 sampai 24 bisa kita lihat bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum dalam 2 loh batu. Ya. Ini yang kita lihat. Nah, ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari dari pemberian 10 hukum ini saudara. Yang pertama, ada dikatakan hukum positif harus dilakukan, tidak melakukan berarti berdosa. Coba kita lihat sih pasal 20 ya. Kita mulai misalnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, dikatakan di sana ya, hukum positif harus dilakukan, tidak melakukan berarti berdosa. Ya. Nah, apa kira-kira hukum positif? Misalnya kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8, oke, dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu kita perhatikan pasal 20 ayat yang ke-8. Ya. Nah, saudara perhatikan. Kemudian ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini beberapa contoh hukum positif. Jadi kita harus menguduskan, dalam arti kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Kita harus menghormati, harus melakukan. Karena
Kalau tidak dilakukan, itu berarti dosa. Kemudian, pada bagian berikutnya, saudara, hukum negatif. Hukum negatif yang biasanya dimulai dengan kata lo atau jangan, ya, dalam bahasa Indonesia. Ya, hukum negatif tidak boleh dilakukan. Melakukan yang dilarang berarti berdosa. Sekali lagi, ini ada perbedaannya sangat singkat, simple, tapi sangat signifikan. Kalau hukum positif harus dilakukan, tidak melakukan berarti berdosa. Tapi hukum negatif tidak boleh dilakukan, melakukan yang dilarang berarti berdosa. Nah, contohnya misalnya, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Oke, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, ya, tentang sesamamu, jangan mengingini. Nah, ini semua masuk dalam kategori hukum negatif. Hukum negatif kebalikan dari hukum positif. Hukum negatif tidak boleh dilakukan. Jika kita melakukan berarti kita berdosa. Kemudian prinsip yang ketiga, saudara, yang bisa kita lihat ialah hukum negatif tidak tergantung pada waktu dan tempat. Mutlak di segala tempat dan waktu. Ya, karena mengapa saya perlu tegaskan ini? Karena ada orang berpikir, saudara, hukum negatif jangan itu merupakan hukum yang bersifat insidentil, ya, atau bersifat situasional. Tidak. Hukum negatif dimanapun, pada waktu kapanpun, itu bersifat absolut. Hukum negatif tidak tergantung pada waktu dan tempat, mutlak di segala tempat dan waktu. Kemudian selanjutnya, kalau kita memperhatikan hukum selanjutnya, ya, hukum positif dan hukum negatif tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga batiniah. Sebagaimana dalam video-video saya sebelumnya saya telah menjelaskan. Misalnya apa yang diuraikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 dan sampai pasal yang ke-7 waktu dia menyampaikan khotbah di bukit, ya. Seringkali dia berkata, kamu telah mendengar firman, ya, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, sesungguhnya ini harus kita melihatnya secara utuh supaya kita tidak salah memahami seolah-olah Tuhan Yesus sedang menganulir atau sedang membatalkan hukum yang ada dalam perjanjian lama. Tetapi sesungguhnya salah satu pengertian dari kalimat-kalimat aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus sedang memberikan interpretasi secara penuh, secara komprehensif. Artinya interpretasi bukan hanya secara lahiriah. Contoh misalnya, ya, jangan membunuh. Orang bisa berpikir secara literal membunuh adalah dalam konteks membunuh, ya, apa itu menusuk seseorang dengan pisau sampai mati. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Barang siapa yang membenci saudaranya laki-laki perempuan, dia juga masuk dalam kategori pembunuh. Sehingga yang ingin dikatakan melalui hukum positif dan hukum negatif ini, bahwa sesungguhnya hukum ini harus dipahami baik secara lahiriah tetapi juga secara batiniah. Mengapa Tuhan Yesus perlu menyampaikan menyampaikan bagian ini? Karena ada kecenderungan orang-orang Yahudi untuk menginterpretasikan, ya, hukum Taurat hanya secara lahiriah. Kemudian mari kita lihat hukum negatif. Larangan itu mencakup segala sesuatu yang terkait. Artinya tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, itu mencakup dari tindakan kemudian pada akibatnya. Kemudian yang berikutnya kita bisa perhatikan, ya. Kalau kita bisa perhatikan, ya, setiap pelanggaran adalah dosa yang serius. Ya, pelanggaran terhadap satu saja dari hukum itu merupakan pelanggaran kepada semua hukum. Itu saudara bisa bandingkan dengan ayat-ayat Yakobus pasal 2 ayat 10, ya, Yosua pasal 7, Kisah 5 ayat 1 sampai 10. Ini saudara bisa bandingkan. Nah, ini menjadi jelas bagi kita. Jadi saya tidak sedang menjelaskan
apa arti-arti hukum itu, tetapi prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum-hukum itu yang bisa kita kategorikan sebagai hukum positif maupun hukum negatif. Kemudian mari kita memperhatikan bagian selanjutnya, saudara. Ya, ada perbedaan di antara pemberian hukum, di antara hukum Taurat atau 10 hukum dalam Keluaran 20 dengan Ulangan pasal 5. Ya, saudara bisa cek, nanti saya jelaskan secara singkat saja. Nah, contohnya perintah keempat di kitab Keluaran, ya, perintah keempat di kitab Keluaran diperingati sebagai harus dilakukan dengan alasan karena Allah telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya pada 6 hari dan hari yang ke-7 dia beristirahat. Artinya pada Keluaran 20 perintah yang keempat ini harus dilakukan. Motifnya, alasannya adalah penciptaan. Tapi coba kita perhatikan, di Ulangan pasal yang ke-5. Motifnya berbeda. Menguduskan hari Sabat karena dikatakan kamu dahulu juga adalah budak. Jadi motifnya atau alasan memperingati hari Sabat pada Ulangan pasal 5 itu adalah pada pembebasan. Nah, yang jadi pertanyaan, atau masih lebih lanjut, atau mungkin kita lihat yang menjadi pertanyaan, mengapa ini berbeda? Mengapa antara Keluaran 20 perintah keempat dan perintah keempat pada Ulangan pasal 5 itu berbeda? Kemudian lanjutkan, perintah kelima lebih panjang. Perintah kelima di sini juga lebih pendek. Perintah ke-10 menempatkan istri sesudah rumah. Ini perbedaan-perbedaan. Perintah ke-10 menempatkan istri sebelum rumah. Nah, kalau saudara perhatikan di situ, maka ini sangat jelas, Apa sesungguhnya yang membuat perbedaan ini? Tentu perbedaan ini, karena konteksnya. Nanti kita akan melihat mengapa konteksnya berbeda. Karena penerima atau audiens bangsa Israel, generasi pada waktu kitab Keluaran dengan kitab Ulangan adalah satu generasi yang berbeda. Sehingga alasan Sabat dan bagian-bagian lain tentu disesuaikan dengan konteksnya pada waktu itu. Jadi ini sangat jelas. Ada perbedaan ini, saudara bisa teliti. Ini hanya perbedaan secara singkat saja, tidak berarti secara substansi. Tapi yang ingin saya katakan, perbedaan ini lebih kepada karena konteks kitab Keluaran dengan konteks Ulangan yang menjadi pengulangan dari apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran itu berbeda. Berbeda kepada apa? Generasi pada kitab Ulangan berbeda dengan generasi pada kitab Keluaran. Nah, saudara, ini yang bisa kita lihat beberapa hal. Nah, kemudian coba kita lihat lagi apa yang kita coba perhatikan, perintah yang kedua. Coba kita perhatikan. Kalau saudara lihat di situ ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang ayat yang keempat yang menjadi perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Saudara perhatikan di situ. Kalimat ini seringkali disalah mengerti. Kalau saudara baca dengan teliti, ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Patung apa yang dimaksud? Berarti patung yang dibuat itu adalah patung yang berasal dari ciptaan. Ini perintah kedua, jangan membuat, dikatakan bagimu patung yang menyerupai apapun dari apa yang Tuhan telah ciptakan. Ini jelas ya. Kemudian kita lihat, kita lanjutkan. Mengapa Tuhan menolak? Saudara perhatikan, karena kalau kita lanjutkan, ayat yang kelima, memang dikatakan tadi jangan membuat apapun bagimu patung yang menyerupai apapun. Artinya membuat ciptaan itu menjadi patung. Yang ingin dikatakan membuat ciptaan itu menjadi pencipta.
Itu yang ingin dikatakan. Sekali lagi, patung itu bukan gambar Tuhan pertama. Oke? Tapi apa yang diciptakan itu kita buat patung, ya, tetapi ayat selanjutnya, ya, jangan sujud menyembah. Berarti ini bukan hanya sekedar ciptaan yang kita buat patung, tapi ciptaan itu kita sembah, kepadanya kita beribadah, artinya ciptaan kita buat kedudukannya menjadi pencipta. Ini yang dimaksud dengan penyembahan berhala. Ya, mengapa Tuhan melarang? Karena sangat jelas, Tuhan selalu Allah itu adalah roh. Tuhan selalu tetap tersembunyi dari tengah-tengah api. Kalau kita memperhatikan, dia memang menyatakan diri. Tapi selalu ada sisi misteri yang tidak akan mungkin dapat dikenal, ya, secara fisik. Nah, kalau rupa Allah tidak jelas, bagaimana dia bisa diproduksi? Jadi supaya tidak keliru, yang pertama yang dikatakan di dalam ayat ini, kita tidak boleh membuat apapun dari ciptaan ini menjadi patung yang disembah. Kita dudukan sebagai Tuhan karena substansi, ya, pribadi Tuhan itu sendiri adalah pribadi roh, pribadi yang berbeda, yang tidak mungkin bisa dibuat kopi atau kita buat produksi atau reproduksi dari Tuhan itu. Ini yang menjadi salah satu sebenarnya kalau kita membaca dalam kitab Nabi-Nabi misalnya Yeremia, maka orang yang menyembah berhala itu adalah kebodohan. Karena sesungguhnya kita tidak pernah menyembah Tuhan yang tidak kelihatan itu. Nah, ini yang kita lihat. Nah, membuat patung, kalau kita lanjutkan, membuat patung diri Allah seberapapun bagusnya dan sempurnanya hanya berarti membandingkan Allah dengan sesuatu yang bukan Allah, dan itu pasti rupa dari dunia ciptaan. Ya, saya ulang. Itu pasti rupa dari dunia ciptaan. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena memang di ayat 4 sangat jelas. Patung yang kita buat itu adalah ciptaan. Jadi bukan patungnya Tuhan. Cuma ciptaan itu kemudian kita jadikan Tuhan. Itu persoalannya. Jadi kita tidak boleh salah membaca teks ini. Ya. Kemudian berikutnya kalau kita memperhatikan, ya, penyembahan dalam bentuk patung menurunkan derajatnya Tuhan yang tidak kelihatan dan maha sempurna itu kepada dunia makhluk. Oke. Nah, perintah kedua menegaskan bahwa Allah pencipta tidak dapat dibandingkan dengan makhluk apapun di bumi ini. Jadi ini sangat jelas. Ya, kita harus membacanya secara teliti supaya kita tidak. Jadi yang pertama bukan patungnya Allah yang dibuat, tetapi ciptaan itu kita buat patung, tetapi kemudian kita posisikan menjadi Allah. Dan ini adalah kebodohan. Karena Tuhan yang adalah roh tidak mungkin kita reproduksi, kita buat kopinya. Ya, tetapi itu yang terjadi. Ya. Saudara perhatikan. Maka kalau kita memperhatikan, banyak orang yang tertipu. Ya, kalau kita misalnya mencoba melanjutkan ini kepada apa yang dikatakan Paulus, banyak orang yang tertipu karena iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Ya, ini sangat jelas sekali. Nah, bagian yang terakhir kalau kita memperhatikan pada bagian itu, kita lihat ya, di dunia kuno patung dewa bukan hanya demi kepentingan artistik atau seni, ya, tetapi ada isi dari dewa yang bersangkutan. Dewa yang bersangkutan dalam arti tertentu berdiam dalam patung itu sebabnya orang berdoa kepada patung. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir dari pasal 19 sampai pasal 24. Nah, pada bagian terakhir, sekali lagi ini hanya semacam ringkasan yang saudara tentu tidak akan bisa belajar sepenuhnya dengan video ini, tetapi ini sebagai gambaran untuk kita bisa melihat beberapa bagian penting di dalam kitab Keluaran, ya, dari awal sampai akhir kitab Keluaran. Nah, pada bagian akhir kita akan melihat pasal 25 sampai dengan pasal 40 pembangunan tabernakel. Ya, saudara perhatikan. Ini yang kita lihat dalam pasal 25 sampai dengan pasal 40. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa itu tabernakel?
Oke. Kemudian mengapa Allah memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel? Dan yang ketiga, pasal 40 bagian yang terakhir. Ya, sesudah tabernakel itu dibangun, maka dikatakan kemuliaan Tuhan memenuhi tabernakel. Allah hadir. Apa itu tabernakel? Sesungguhnya sangatlah simpel, ya. Apa itu tabernakel? Berarti Allah hadir. Pertanyaannya, mengapa perlu ada satu wadah, satu tempat di mana Allah harus hadir di sana? Ya. Kalau tabernakel Allah hadir, ya, coba kita memperhatikan, kita coba mundur ke belakang. Ketika Allah hadir, ya, bersama-sama manusia itu di Taman Eden sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Tidak perlu ada satu adat, tidak perlu ada persyaratan, tidak perlu ada satu tempat di mana Allah harus hadir. Berarti ada sesuatu yang memang menghalangi kehadiran Tuhan, tanda kutip. Ya, kalau saya katakan menghalangi kehadiran Tuhan, seolah-olah Tuhan itu bisa terbatas. Bukan itu maksud saya. Tetapi kalau kita coba membandingkan dengan konteks Adam dan Hawa waktu dia bercakap-cakap, bahkan saya percaya itu bukan satu percakapan yang hanya satu kali, tapi terus-menerus terjadi sampai pada akhirnya manusia itu jatuh. Tidak perlu ada tempat-tempat khusus, dan Allah dan manusia itu bebas. Tetapi sesudah berdosa. Nah, ini jadi pertanyaan untuk kita. Berarti ya, dosa itu yang membuat keterbatasan Tuhan untuk hadir sebagaimana Dia hadir pada manusia yang pertama itu. Jadi tabernakel itu artinya Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Karena itu, kalau saudara perhatikan mulai dari pasal 25, saudara perhatikan ya, sampai pada pasal 40, bagaimana Tuhan memerintahkan Musa, dan Musa harus berada di atas gunung selama 40 hari 40 malam untuk menerima seluruh instruksi dari Tuhan tentang rincian, tentang detail, tentang siapa yang akan membangun, tentang bagaimana nanti cara, metode, atau seluruh perjalanan di dalam tabernakel itu diberikan secara rinci, secara pribadi oleh Tuhan kepada Musa di atas gunung. Selama 40 tahun. Nah, kemudian pada pasal 36, seluruh instruksi itu kemudian dikerjakan oleh Musa dan bangsa Israel. Ya. Meskipun kita lihat di antara pasal 25 sampai pasal 40 ada pasal 32 yang menjadi kendala, yang menjadi hambatan di mana bangsa Israel jatuh kepada penyembahan berhala. Dan salah satu dalil yang mereka katakan mengapa mereka harus meminta ya Harun untuk membuat lembu emas, karena mereka berdalih Musa telah tidak turun dari atas gunung. Musa telah mengulur-ulur waktu. Padahal sesungguhnya Tuhanlah yang menginstruksikan dengan segala instruksi pembangunan tabernakel bagi Musa pada waktu itu. Sehingga ada 40 hari 40 malam dia berada di atas gunung bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita tahu apa yang terjadi dalam pasal 32. Penghukuman Tuhan yang tidak ada kompromi. Dosa harus dihukum. Saudara perhatikan, ini juga menjadi gambaran ketika tabernakel itu dibangun oleh Musa dan bangsa Israel, maka jelas di dalam tabernakel itu hadir kekudusan Tuhan, sehingga ada begitu banyak persyaratan, ada begitu banyak syarat yang harus ditempuh, dan tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalam tabernakel itu. Nah, kalau saudara perhatikan, jadi sangat jelas apa itu tabernakel. Mengapa Musa diperintahkan Tuhan, ya, atau ya untuk membangun tabernakel? Karena dia ingin hadir di tengah-tengah umatnya. Oke. Kemudian kita tahu
pada pasal yang terakhir dari pasal 40 bagian akhir dikatakan, Tuhan menyatakan kemuliaannya memenuhi tabernakel. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Tentu tabernakel ini kemudian menjadi tipologi dari kehadiran Kristus menjadi manusia di tengah-tengah kita. Ini yang sungguh luar biasa, berita dari kitab Keluaran. Sekali lagi saudara, beberapa pokok penting atau hal-hal yang saya sudah jelaskan pada kitab introduksi kitab Keluaran bagian yang kedua ini kiranya bisa menjadi berkat bagi semua saudara, khususnya teman-teman saya yang sedang belajar kitab Keluaran. Tuhan Yesus memberkati. Salam.